Pancasila. Kita semua tahu kan? Tapi pernah nggak sih kita benar-benar menelusuri cerita di baliknya? Ini tuh bukan sekedar hafalan 5 sila loh. Ini adalah kisah tentang perdebatan yang sengit, tentang kompromi yang dramatis, dan tentang sebuah visi persatuan yang akhirnya jadi fondasi negara kita, Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng proses kelahirannya. Coba deh bayangin tantangannya. Ribuan pulau, ratusan suku, berbagai macam agama dan kepercayaan. Gimana coba caranya menyatukan semua ini di bawah satu atap yang sama? Nah, inilah pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh para pendiri bangsa kita di tahun 1945. Sebuah tugas yang kelihatannya hampir mustahil. Oke, kita mundur sedikit ke pertengahan tahun 1945. Suasananya waktu itu lagi genting-gentingnya. Indonesia udah ada di ambang kemerdekaan. Tapi sebuah negara baru itu kan butuh lebih dari sekedar pengumuman merdeka. Dia butuh fondasi, butuh dasar yang kokoh buat berdiri. Jadi, panggung diskusi utamanya itu namanya BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Disinilah para pemikir-pemikir hebat bangsa kita berkumpul untuk pertama kalinya. Mereka memulai perdebatan yang super krusial tentang mau dibawa kemana arah Indonesia ini nantinya. Dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, agenda mereka cuma satu. Tapi, ini bukan pertanyaan sembarangan loh. Mereka nggak lagi ngebahas hal-hal teknis pemerintahan. Tapi, mereka lagi mencoba mencari jiwanya bangsa. Apa sih yang bakal jadi dasar filosofis negara Indonesia? Dan di hari terakhir sidang, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, seorang tokoh visioner maju ke podium. Pidatonya ini nggak cuma ngubah arah diskusi, tapi juga ngasih nama untuk fondasi yang lagi mereka cari-cari. Yah, siapa lagi kalau bukan Soekarno? Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan sebuah konsep yang dia namakan Pancasila. Simpel aja, panca itu artinya 5, dan sila itu artinya dasar. 5 dasar yang menurut beliau bisa jadi landasan abadi buat negara Indonesia merdeka. Nah, ini dia nih, kelima prinsip yang diusulkan oleh Soekarno. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Tapi perlu kita ingat baik-baik ya, ini tuh baru cetak biru awal, sebuah draft pertama yang masih akan melewati proses yang panjang buat disempurnakan. Pidato Soekarno itu memang jadi titik tolak, tapi itu baru permulaan. Usulannya diterima secara luas, tapi detailnya perlu dirumuskan lagi dengan lebih matang. Nah, dari sinilah kemudian dibentuk sebuah komite khusus untuk menciptakan rancangan yang bisa disepakati oleh semua pihak. Makanya, dibentuklah yang namanya Panitia 9. Anggotanya ini sengaja dipilih untuk mewakili berbagai macam pandangan ideologis saat itu, terutama dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Tujuannya apa? Ya untuk mencari titik temu. Nah, disinilah perdebatan mulai mengerucut jadi sesuatu yang lebih konkret. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 akhirnya merilis yang namanya Piagam Jakarta. Coba diperhatikan baik-baik perbandingannya dengan usulan Soekarno, terutama di sila pertama. Tiba-tiba muncul 7 kata baru, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi besar pertama antara golongan nasionalis dan Islamis. Piagam Jakarta itu sebuah pencapaian kompromi yang penting banget. Tapi ternyata, saat kemerdekaan udah di depan mata, ada satu klausa di dalamnya yang justru berisiko memecah belah persatuan bangsa yang baru aja mau lahir. Sejarah itu bergerak cepat banget ya. Bayangin, tanggal 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan. Belum genap 24 jam, besoknya, tanggal 18 Agustus, para pendiri bangsa harus langsung mengesahkan konstitusi. Udah nggak ada waktu lagi buat debat panjang lebar. Nasib negara ini ditentukan dalam hitungan jam. Dan di pagi yang sangat menentukan itulah Muhammad Hatta dapat kabar penting. Ada perwakilan dari Indonesia bagian timur yang menyampaikan keberatan. Mereka merasa kalau kalimat di sila pertama Piagam Jakarta itu bisa bikin mereka ngerasa bukan bagian penuh dari negara baru ini. Persatuan bangsa kita benar-benar di ujung tanduk. Dan disinilah kita bisa lihat kebesaran jiwa para pendiri bangsa. Dalam sebuah musyawarah yang super singkat tapi sangat bersejarah yang diprakarsai oleh Muhammad Hatta, para tokoh Islam dengan legawa setuju untuk menghapus 7 kata yang kontroversial itu. Lalu menggantinya dengan frasa yang jauh lebih merangkul semua, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kenapa sih perubahan krusial ini dilakukan? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget, demi menjaga persatuan.
para pendiri bangsa kita waktu itu menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Nah, kompromi dramatis di menit-menit terakhir inilah yang kemudian melahirkan Pancasila dalam bentuk finalnya seperti yang kita kenal sampai hari ini. Setelah perubahan penting itu, akhirnya, plong, semua setuju. Rumusan Pancasila yang baru disahkan dengan suara bulat dan secara resmi menjadi bagian yang gak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi penting banget nih untuk melihat ketiga tanggal ini bukan sebagai versi Pancasila yang berbeda-beda atau saling bersaing. Bukan, ini tuh satu kesatuan proses. Mulai dari gagasan awal Soekarno, lalu kompromi di Piagam Jakarta, sampai akhirnya rumusan final yang mengukuhkan persatuan bangsa. Semuanya adalah bagian dari sebuah perjalanan evolusi pemikiran bangsa kita. Kisah kelahiran Pancasila ini jadi bukti nyata kalau persatuan itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan lewat kompromi dan kebesaran hati. Dan mungkin pelajaran dari tahun 1945 ini justru jadi jauh lebih relevan buat kita hari ini. Seberapa besar sih kita bersedia untuk mengesampingkan perbedaan demi satu tujuan yang lebih besar, yaitu keutuhan Indonesia? Terima kasih sudah menyimak.